Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Abortus spontan komplit. 1. Pengertian, definisi. Abortus ialah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat anak kurang dari 500. Abortus komplit adalah seluruh hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri pada kehamilan kurang dari 20 minggu. 2. Anamnesis. Abortus komplit. A. Perdarahan sedikit. B. Nyeri perut atau kram ringan. C. Mulut rahim sudah tertutup. D. Pengeluaran hasil konsepsi. Faktor risiko. 1. Faktor maternal. A. Penyakit infeksi. B. Kelainan hormonal, seperti hipotiroidisme. C. Gangguan nutrisi yang berat. D. Penyakit menahun dan kronis. E. Alkohol, merokok dan penggunaan obat-obatan. F. Anomali uterus dan serviks. G. Gangguan imunologis. H. Trauma fisik dan psikologis. 2. Faktor janin. Adanya kelainan genetik pada janin. 3. Faktor ayah. Terjadinya kelainan sperma. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Penilaian tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu. 2. Penilaian tanda-tanda syok. 3. Periksa konjungtiva untuk tanda anemia. 4. Mencari ada tidaknya massa abdomen. 5. Tanda-tanda akut abdomen dan defans muscular. 6. Pemeriksaan ginekologi ditemukan. Pada abortus komplit. Osteum uteri tertutup, perdarahan sedikit. Ukuran uterus lebih kecil usia kehamilan. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan tes kehamilan, BHCG biasanya masih positif sampai Juli 10 hari setelah abortus. 2. Pemeriksaan darah perifer lengkap. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasar anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. 6. Diagnosis kerja. Abortus spontan komplit. 7. Diagnosis banding. Kehamilan ektopik, molaidosa, miset abortion. 8. Penata laksanaan. Penata laksanaan umum. Pada keadaan abortus kondisi ibu bisa memburuk dan menyebabkan komplikasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penilaian cepat terhadap tanda vital, nada, tekanan darah, pernasapan dan suhu. Pada kondisi dijumpai sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, berikan antibiotika dengan kombinasi. 1. Ampicillin 2 GR 4 IM kemudian 1 GR setiap 6 jam. 2. Gentamicin 5 mg kg BB setiap 24 jam. 3. Metronidazole 500 mg 4 setiap 8 jam. Segera melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan sekunder RS. Penatalaksaan khusus sesuai dengan jenis abortus. Abortus komplit. Tidak memerlukan pengobatan khusus, hanya apabila menderita anemia perlu diberikan sulfasferosus dan dianjurkan supaya makanannya mengandung banyak protein, vitamin dan mineral. Edukasi. 1. Makan makanan yang bergizi, sayuran, susu, ikan, daging, telur. 2. Menjaga kebersihan diri, terutama daerah kewanitaan dengan tujuan mencegah infeksi yang bisa mengganggu proses implantasi janin. 3. Hindari rokok, karena nikotin mempunyai efek vasoaktif sehingga mensirkulasi uteroplasenta. 10. Kriteria rujukan. Abortus insipiens, abortus incomplete, perdarahan yang banyak, nyeri perut, ada pembukaan serviks, demam, darah cairan berbau dan kotor. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Diabetes mellitus tipe 1. 1. Pengertian, definisi. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat efek pada kerja insulin, resistensi insulin, dan sekresi insulin atau kedua-duanya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Polifagia. 2. Poliuri. 3. Polidipsi. 4. Penurunan berat badan. Keluhan tidak khas DM. 1. Lemah.
2. Kesemutan, rasa baal di ujung-ujung ekstremitas. Gatal. 4. Mata kabur. 5. Disfungsi ereksi pada pria. 6. Pruritus vulvae pada wanita. 7. Luka yang sulit sembuh. Faktor risiko. 1. Berat badan lebih dan obesitas, IMT lebih dari 23 kg M2. 2. DM dalam keluarga dekat. 3. Riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat, atau BD lahir bayi lebih dari 4.000 gram. 4. Riwayat DM gestasional. 5. Penggunaan steroid jangka panjang. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Faktor predisposisi. 1. Usia 45 tahun. 2. Diet tinggi kalori dan lemak. 3. Aktivitas fisik yang kurang. 4. Hipertensi, TD lebih dari 140/90 mmHg. 5. Riwayat TGT atau GDP. 6. Penderita penyakit jantung koroner, tuberkulosis, hipertiroidisme. 7. Dislipidemia. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Gula darah puasa. 2. Gula darah 2 jam postprandial. 3. HbA1c. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria diagnostik DM dan gangguan toleransi glukosa. 1. Gejala klasik DM, poliuria, polidipsia, polifagia, glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg, DL, 11, 1 mol, liter. Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memberikan waktu makan terakhir. 2. Gejala klasik DM, kadar glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg, DL. Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam. 3. Kadar glukosa plasma 2 jam pada TOT lebih dari 200 mg, DL, 11 liter. TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa anhidrus 75 gram yang dilarutkan dalam air. 4. HbA1c. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 6,5% belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang baik. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi kriteria normal atau DM, maka dapat digolongkan ke dalam kelompok TGT atau GDPT tergantung dari hasil yang diperoleh. Kriteria gangguan toleransi glukosa. 1. GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma puasa didapatkan antara 125 mg, DL, 5, 6, 9 mol, liter. 2. TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO kadar glukosa plasma 140-199 mg, DL pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram, 7, 8, 11, 1 mol, liter. 3. HbA1c 5764. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 65 belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang masih belum baik. 6. Diagnosis kerja. Diabetes mellitus tipe 1. 7. Diagnosis diabetes insipidus. 8. Penata laksanaan. Terapi untuk diabetes mellitus dilakukan dengan modifikasi gaya hidup dan pengobatan, algoritma pengelolaan DM tipe 2. Farmakoterapi yang diberikan, yaitu pemberian WHO, terdiri dari 1. WHO dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai respons kadar glukosa darah, dapat diberikan sampai dosis optimal. 2. Sulfonilurea, 15-30 menit sebelum makan. 3. Metformin, sebelum pada saat sesudah makan. 4. Penghambat glukosidase, acarbose bersama makan suap utama. 9. Edukasi. Meliputi pemahaman tentang 1. Penyakit DM. 2. Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM. 3. Penyulit DM. 4. Intervensi farmakologis. 5. Hipoglikemia. 6. Khusus yang dihadapi. 7. Cara mengembangkan sistem pendukung dan mengajarkan keterampilan. 8. Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan. 9. Pemberian obat jangka panjang dengan kontrol. 10. Kriteria rujukan. Sistem rujukan perlu dilakukan pada seluruh pusat pelayanan kesehatan yang memungkinkan dilakukan rujukan meliputi 1. Rujukan ke bagian mata. 2. Rujukan untuk terapi gizi medis sesuai indikasi. 3. Rujukan untuk edukasi kepada edukator diabetes. 4.
Rujukan kepada perawat khusus kaki, podiatrist, spesialis perilaku, psikolog, atau spesialis lain sebagai bagian dari pelayanan dasar. 5. Konsultasi lain sesuai kebutuhan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam bonum. 2. Ad functionem bonum. 3. Ad sanationem bonum. 12. Referensi. 1. Sudoyo, A.W. Setiohadi, B. Alwi, I. Simadibrata, M. Setiati, S. eds. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Ed. 4. Volume 3. Jakarta, Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2006. 2. Kumpulan Endokrinologi Indonesia. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. 2011.